Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UIN Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, saya Ahmadi. Saat ini saya mengajar di SMP Terul Jadid, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Saya seorang mahasiswa PPG Daljak PAI Batch 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240199102375. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 7 SMP Terul Jadid guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljak PAI tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua hari ini? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, sehat imanku. Allah Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh KM disiapkan? Sebelum belajar ramalan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan Amin. bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya, Ustaz akan mengecek kehadiran kalian. Tadi udah hadir ya, hadir semuanya hari ini? Ya, hadir ya. Baik, coba saya akan cek. Yang disebut namanya boleh angkat tangan ya. Oke. Ahmad Busyairi hadir. Arnaldo Akmal Herlambang. Oke. Fahri Ramadan Santoso hadir. Fatih Azam Faturrahman hadir. Khairul Anam Amar hadir. Muhammad Raihan Hermawan hadir. Muhammad Alvin hadir. Muhammad Bari Alzena hadir. Muhammad Firdaus Hibatullah hadir. Muhammad Razi Lubis hadir. Muhammad Sahil Al-Hafiz hadir. Naufal Farel Rizki Arkab Hadir. Rafan Izyan Muhtasir Restu Pajar Prasetya Alhamdulillah. Sofal Jamil Yusuf Alaika hadir. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan fokus ya. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan membuat kesepakatan pembelajaran dulu nih, biar pembelajaran kita bisa maksimal. Kira-kira apa nih yang perlu kita sepakati? Apa? Oh ya, harus fokus belajar. Harus fokus belajar. Terus apa lagi? Tidak
Tidak makan minum di kelas. Oke, sepakat teman-teman. Sepakat. Oke, sepakat. Terus apa lagi ada? Tidak tidur di kelas. Oke, hadir sepenuhnya ya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah membuat kesepakatan untuk pembelajaran hari ini. Nanti kesepakatan kelasnya bisa kita lakukan bersama ya teman-teman semuanya. Kita jaga bersama juga agar pembelajaran hari ini kita bisa maksimal. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kira-kira kalian masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya? Kira-kira materinya apa? Sholat dan zikir. Oke, sholat dan zikir. Coba Firdaus Hibatullah. Salat dalam bahasa adalah doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Oke, baik. Coba menurut istilah, ada yang bisa? Oke, Fatih Azam. Salat menurut istilah yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, sholat menurut istilah itu adalah Perkataan dan perbuatan ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, baik. Coba zikir. Oke, Rafan. Zikir dalam bahasa tidak mengingat. Zikir menurut bahasa artinya oke, mengingat. Coba Sahil. Kalau menurut istilahnya apa Sahil? Zikir menurut istilah mengingat Allah. Menurut istilah mengingat Allah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Ya, kalian belajar sebelumnya yaitu tentang zikir dan sholat. Nah, kira-kira sebelum masuk ke pelajaran berikutnya nih ya, Ustaz akan bertanya dulu. Kalian pernah nggak sih di sini ada yang pernah melakukan sujud tilawah, sujud syukur, atau sujud sahwi? Ada? Ada yang pernah melakukan? Oke. Kenapa dilakukannya sujud sahwi? Lupa. Karena lupa. Oke. Kalau sujud syukur untuk bersyukur. Kalau sujud tilawah? Oke, Masya Allah ya. Berarti kalian sudah paham ya, sudah paham terkait dasar sujud sahwi, tilawah dan juga syukur. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, coba kita ice breaking dulu nih ya, biar lebih semangat. Coba berdiri dulu, berdiri. Oke, kita berdiri semuanya. Kita akan melakukan ice breaking. Oke, baik. Coba diangkat tangannya semuanya, teman-teman. Oke, ada yang sobek? Oke, coba kita ikutin Ustaz ya. Oke, kalau puter suruh puter ya. Tapi kalau stop. Oke, yuk. Wahid Isnani Salasa. Puter, stop. Puter, stop. Oke, belum fokus tuh. Firdaus Hibatullah ya. Oke, baik. Coba satu kali lagi ya. Stop. Stop. Fokus ya. Oke, baik. Coba. Puter, stop. Stop. Oke, tepuk tangan semuanya. Kembali ya. Baik, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Sujud sahwi, tilawah dan juga syukur ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ustadz akan memberitahukan dulu terkait tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi dan juga tilawah. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur sebagai sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi dan juga tilawah. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah dan syukur sesuai dengan ketentuan. Oke, ini profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong. Adapun profil pelajaran Matanil Alamin yang kita capai hari ini yaitu
eh, keadaban, ya kita harus punya adab atau akhlak ya teman-teman semuanya, toleransi dan juga dinamis dan inovatif. Oke baik, sebelum kita mulai pelajaran, metode yang digunakan hari ini yaitu problem based learning, atau kalian nanti akan disajikan suatu masalah yang mana nanti kalian akan bekerja kelompok dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke baik. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Ada yang pernah lupa? Ketika sholat lupa. Oke, ada pasti ya. Nah, ini kita akan belajar teman-teman ya. Ada hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah ya. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Nah, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir atau sebelum salam. Ada yang udah pernah, ada yang udah hafal bacanya? Bacanya subhana man la yanamu wala yashu. Ini adalah bacaan ketika kita melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara dua sujud ya. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Oke baik. Nah ini adalah hikmah. Apa sih hikmah melaksanakan sujud sahwi? Menjadi pribadi rendah hati, positif, dan juga mengakui kesalahan. Dan tentunya setiap manusia itu memiliki kesalahan ya. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh teman-teman semuanya ya. Oke baik. Nah sekarang sujud tilawah ya. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Adalah ayat yang mengajukan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Ada yang pernah gak ketika kita sholat berjamaah, terus ada imam yang membaca sajdah terus langsung sujud? Pernah ya? Yaitu disebutnya dengan sujud tilawah, karena ada bacaan Al-Quran yang memang di sana ada ayat ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke tugas berikutnya, coba kalian boleh dibuka bukunya terlebih dahulu, kalian baca dan identifikasi. Jika memang dirasa ada yang belum dipahami atau yang perlu ditanyakan, nanti kalian boleh tanyakan ya. Boleh dibaca dulu terlebih dahulu bukunya. Di sini Ustadz sudah menyiapkan nama-namanya dan kita akan membagi ya ini nanti sesuai dengan kita diacak ya, random. Oke boleh. Nah ini dia sudah muncul. Boleh kelompok pertama itu ada siapa? Ada Fahri Ramadan, Muhammad Iwan Bayu Basari, Ahmad Busyairi, Hairul Anam Amar, Rafat Izyan, Muntasir, dan Muhammad Bari Al-Zainah. Nanti kelompok satu boleh di sebelah sini ya. Terus kelompok kedua ada Fatih Azam Fatur Rahman, Sofal Jamil Yusuf Alaika, Restu Fajar Prasetya, Muhammad Razi Lubis, dan Muhammad Sahil Al-Hafiz. Nanti boleh di sini kelompok kedua ya. Yang ketiga yaitu ada Arnaldo Akmal Herlambang, Muhammad Firdausi Batullah, Noval Farul Rizki, Muhammad Alvin, dan Muhammad Raihan Hermawan. Boleh nanti di sini kelompoknya. Oke, boleh silakan berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Nanti di sini ada LKPD ya. Nanti di sini ada lembar tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok sujud tilawah, ada kelompok sujud syukur, dan juga ada kelompok sujud sahwi. Di sini ada suatu teman-teman, ada kasus
kalian nanti dibaca kasusnya oleh kelompok kalian dan nanti kalian diselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga lembar jawaban di sini. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Bisa. Baik. Oke, boleh silakan kalian diskusi bersama teman-temannya ya. Baik, teman-teman semuanya, boleh perhatikan terlebih dahulu ke sini. Oke, jadi setelah ini kalian nanti akan mempresentasikan hasil yang kalian sudah diskusikan. Apakah sudah semuanya? Oke, sudah semuanya ya dan siap mempresentasikan. Oke, baik. Jika sudah, kita akan putar spin ini. Nanti akan siapa yang muncul kelompoknya dia yang maju duluan ya. Dahulu. Oke, baik, kita mulai ya. Oke. Baik, kelompok pertama siapa nih ya kira-kira ya? Oke, baik, kelompok dua. Ya, boleh dibuka dulu. Boleh, kelompok dua boleh maju. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa itu masalah tentang pembelajaran yang tadi dibahas. Pertanyaan pertama, apa ini dari masalah yang terjadi? Kasusnya mulai dari Kasus tidak bisa mengekspresikan, bisa baru saja mendapatkan dengan syarat membaca Al-Quran hingga kecamatan. Dia merasa sangat senang dan ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Namun dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan rasa syukurnya dalam bentuk ibadah. Pertanyaan pertama, apa inti dari masalah yang terjadi? Bisa tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengekspresikan rasa syukurnya dalam ibadah. Pertanyaan kedua, apa solusi yang mau ditempat menurut kalian? Menurut dari kelompok kami, bisa harus lebih dalam atau dia belajar tentang agama. Soal ketiga, jelaskan cara melakukan yang berkaitan. Diawali dengan niat sujud syukur, berdoa takbiratul ihram, berdoa sujud syukur satu kali sampai selesai doa, bangun dari sujud dan kemudian salam. Yang keempat, semua yang sujud syukur. Sebagai ungkapan terima kasih tidak semua akan telah diraih. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang sujud sahwi yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Ahmadi. Masalahnya itu tadi sedang yang lain boleh perhatikan kalau ada yang ditanyakan boleh ya. setelah salam, dia baru sadar bahwa dia lupa melakukan untuk tasyahud awal. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Temannya mengatakan sudah selesai, tidak usah dia batalkan.
Yang pertama, apa itu dari masalah yang terjadi? Agar terjadi, wajib lupa lakukan tasawuf awal saat sholat isya. Yang kedua, apa solusi yang paling tepat? Solusi yang paling tepat yaitu saling melakukan tawi untuk menyempurnakan sholat isyanya. Yang ketiga, jelaskan tata cara pelaksanaan sujud kemudian, yaitu lakukan setelah selesai membaca tasawuf akhir sebelum salam, membaca bacaan sujud tahwi, lakukan sebanyak 10 kali dan dilanjutkan dengan salam. Hikmah dari sujud tersebut, yang pertama menjadi pribadi yang rendah hati dan menyadari manusia atas tempatnya salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sujud tilawah. Permasalahan atau studi kasusnya adalah saat pelajaran mengaji, guru membacakan surat Al-A'raf ayat 206 yang merupakan ayat sajadah. Sebagian siswa melakukan sujud, namun yang lain bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nomor 1, apa inti dari masalah yang terjadi? Banyak siswa yang belum paham sujud tilawah. Nomor 2, apa solusi yang paling tepat menurut kalian? Bagi yang belum paham tentang sujud tilawah, itu diharapkan mengikuti guru yang sujud tilawah. Jelaskan tata cara pelaksanaan sujud yang berkaitan. Menghadap kiblat, niat untuk sujud tilawah setelah memulai sajadah. Setelah buka takbiratul ihram, sujud 1 kali, sunnahnya untuk membaca doa sujud tilawah. 4. Apa hikmah dari sujud tersebut? Mendekatkan diri pada Allah, menjauhkan dari godaan setan, meningkatkan derajat ketakwaan pada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi sudah kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi pada pelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa saja kesimpulan yang kita dapat dalam pelajaran hari ini? Yaitu yang pertama adalah sujud sahwi dilakukan kapan dilakukannya? Dilakukannya ketika lupa akan rakaat sholat atau boleh ya. Terus yang kedua adalah sujud di tilawah. Kapan dilakukannya sujud tilawah? Yang ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Kapan dilakukannya? Ketika mendapatkan nikmat yang besar. Ketika mendapatkan nikmat yang besar. Oke, coba ada yang ingat doa sujud sahwi? Siapa? Oke, Bari. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Bari ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh dong kira-kira kalian ada nggak kesimpulan dari kalian ataupun refleksi? Boleh, siapa yang akan memberikan refleksi terlebih dahulu? Oke, Aldo. Refleksi dari saya, yang saya pelajari dari kegiatan ini adalah sujud tilawah. Manfaatnya bagi kehidupan saya, kita jadi paham dan tahu ketika guru atau imam ketika sujud tilawah atau saat membacakan ayat sajadah kita mengikuti sujudnya. Oke, Masya Allah. Berikutnya ada yang mau memberikan refleksi? Oke, Fahri, apa refleksinya hari ini? dari saya
Jika melakukan tilawan sholat bisa dilakukan sebelum ini, tidak perlu ulang sholat. Oke, baik. Wah, Masya Allah ya. Selanjutnya ada lagi? Siapa? Azam. Oke, Azam. Apa refleksinya Azam hari ini? Tanpa dari pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui jika kita mendapatkan sesuatu nikmat yang besar dari Allah, kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Oke, baik. Terus ada lagi? Dan kita sebaiknya selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Oke, Masya Allah ya teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini ya. Yang pertama kita bisa mengetahui hikmah-hikmah sujud sahwi, terus hikmah sujud syukur, terus tilawah. Oke, dan juga doa-doanya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sejarah Islam ya, sejarah Islam, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Boleh Alvin dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik teman-teman semuanya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.